Assalamualaikum rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 Metodologi Penelitian Pendidikan yang beranggotakan Risna Nurul Wijayanti dengan NIM akhir 131, Nur Intifada dengan NIM akhir 140, Indah Wijayanti dengan NIM akhir 154, dan Nindya Kusumaning Tias dengan NIM akhir 159. Adapun topik bahasan kita kali ini yang pertama kerangka kerja teoritis dalam penelitian kualitatif, yang kedua pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yang ketiga analisis data dalam penelitian kualitatif, dan yang terakhir penyusunan laporan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama kita bahas tentang kerangka kerja teoritis dalam penelitian kualitatif. Nah, apa sih kerangka kerja teoritis itu? Kerangka kerja teoritis atau kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Secara singkat, kerangka teoritis adalah membahas saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan diteliti. Penyusunan kerangka yang berkonsep akan membantu kita untuk menghipotesiskan dan menguji hubungan tertentu. Kerangka kerja teoritis akan memberikan dasar konseptual bagi penelitian, dan kerangka kerja teoritis adalah mengidentifikasikan jaringan hubungan antar variabel yang dianggap penting bagi studi terhadap situasi masalah apapun. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita mengetahui apa itu variabel dan apa itu jenis variabel yang ada. Nah, menurut Sekaran, pada tahun 2014, langkah penyusunan kerangka teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis. Yang kedua, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan. Kemudian yang ketiga, penyusunan kerangka berpikir dengan mempergunakan premis-premis sebagaimana yang tergantung dalam teori dan hasil penelitian tersebut dengan menyatakan secara tersurat pernyataan, postulat, asumsi, dan prinsip yang dipergunakan. Dan yang keempat, perumusan hipotesis. Nah, di sini penulis memiliki contoh judul penelitian, yaitu analisis hubungan pengalaman mengajar guru terhadap kualitas pengelolaan kelas di SD Negeri 9 Jakarta. Langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam membuat kerangka teori pada judul di atas adalah yang pertama, menjelaskan tentang pengalaman guru. Di sini yang dimaksud dalam penelitian ini, apakah pengalaman yang ditunjukkan oleh hanya banyaknya tahun yang telah dilalui selama mereka bekerja sebagai guru, ataukah juga pengalaman dalam memegang mata pelajaran atau kelas tertentu. Kemudian yang kedua, menjelaskan batasan tentang kualitas pengelolaan kelas yang harus ditegaskan dengan jelas, yaitu pengelolaan kelas secara umum, bukan pengelolaan kelas untuk pengajaran sesuatu bidang studi. Kemudian yang terakhir yaitu menjelaskan tentang teori hubungan antara pengalaman mengajar guru dengan kualitas pengelolaan kelas, meliputi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan kelas, bagaimana peranan guru dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kelas, kemudian faktor-faktor apa saja dalam diri guru yang diperkirakan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kelas. Nah, materi yang kedua yaitu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya.
Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yaitu berupa data yang tidak kredibel sehingga hasil penelitian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berikut adalah jenis teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Ada 4. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, diskusi terfokus atau focus group discussion atau FGD. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas pada video selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Nah, wawancara ini memiliki 2 jenis, yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview dan yang kedua wawancara terarah atau guided interview. Nah, yang pertama wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Kemudian yang kedua yaitu wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara ini terarah memiliki kelemahan, yaitu suasananya tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. Nah, metode yang kedua yaitu observasi. Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi bisa berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Skensul dalam Given pada tahun 2008 berpendapat bahwa observasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam penelitian kualitatif. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Nah, observasi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama, observasi partisipasi atau participant observation. Yang kedua, observasi non-partisipasi atau non-participant observation. Yang ketiga, observasi tersembunyi atau covert observation. Yang keempat, observasi langsung atau direct observation. Dan yang terakhir, observasi naturalistik atau naturalistic observation. Metode yang 3 adalah dokumen. Dokumen menurut Sugiono pada tahun 2015 halaman 329 adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Berikut merupakan contoh kasus. Siswa kelas 5A UPT SDN 12 Gresik mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran tematik. Kesulitan belajar merupakan suatu gejala yang nampak
pada peserta didik yang ditandai dengan adanya hasil belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, kesulitan belajar siswa merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai manifestasi tingkah laku siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat kesulitan belajar siswa. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang dikemas dalam bentuk tema-tema berdasarkan muatan beberapa mata pelajaran yang dipadukan atau diintegrasikan. Masalah ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ingin mengetahui bagaimana kesulitan belajar siswa pada pembelajaran tematik dan faktor yang mempengaruhinya pada kelas 5A UPT SDN 12 Gresik. Nah, berdasarkan contoh kasus tadi, kita dapat melakukan teknik pengambilan data yang pertama, yaitu dengan cara wawancara. Yang pertama, apakah ada kesesuaian atau relevansi materi pelajaran dalam pembelajaran tematik yang Ibu ajarkan dengan tujuan pencapaian SK dan KD? Contohnya seperti apa? Yang kedua, apakah materi pelajaran yang Ibu sampaikan cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam menguasai KD yang diajarkan? Contohnya seperti apa? Kemudian yang ketiga, metode apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran tematik berlangsung dan lain sebagainya. Berdasarkan contoh kasus tadi, kita juga dapat melakukan observasi, yaitu yang pertama, observasi keadaan ruang kelas 5A UPT SDN 12 Gresik. Yang kedua, observasi cara guru mengajar dalam kegiatan pembelajaran tematik pada kelas 5A UPT SDN 12 Gresik. Yang ketiga, observasi respon siswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran tematik dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan teknik pengambilan data dengan melakukan dokumentasi. Yang pertama, dokumentasi keadaan sekolah tampak dari depan kelas dan lapangan upacara. Yang kedua, dokumentasi perpustakaan. Yang ketiga, dokumentasi musola, dokumentasi WC, suasana belajar kelas 5A, dan dokumentasi ada siswa yang mencoba mengganggu teman yang berada di belakang tempat duduknya, dan lain sebagainya. Nah, metode yang terakhir adalah FGD atau Focus Group Discussion atau diskusi terpusat. Ini adalah upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil ujian nasional pada tahun 2020, di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu rendah. Nah, untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang yang mengkaji sebuah isu diharapkan akan memperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Tugas moderator menjadi kunci penting bagi pengumpulan data-data, karena setiap pertanyaan yang diajukan harus dijawab dan direspon oleh peserta dengan jawaban atau respon detail, bukan hanya jawaban ya atau tidak. Nah, topik bahasan kita yang ketiga adalah analisis data penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Hubbard pada tahun 1992, terdapat 3 jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data ini meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus. Cara reduksi data ini seleksi ketat atas data, kemudian ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya dalam pola yang lebih luas.
Nah, berikut adalah contoh cara mereduksi data. Nah, data yang kita dapat ini ada berbagai macam. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol yang lainnya. Nah, dari data yang kita dapat di lapangan itu pastinya kan memiliki beragam jenis dan kategori. Nah, kita memilih yang penting dan membuat kategori seperti yang pertama huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian membuang yang tidak terpakai seperti tanda-tanda tersebut. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif yaitu teks naratif berbentuk catatan lapangan dan matriks grafik jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga mempermudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya. Nah, setelah direduksi, maka kita bisa menyajikan ke dalam pola. Misal ini ada huruf besar, huruf kecil, dan angka yang sudah kita temukan. Nah, kemudian kita lihat nih polanya apa. Oh, huruf besarnya ada apa aja sih? Apakah dari huruf A sampai Z? Apakah angkanya dari 0 sampai 10? Nah, pada reduksi data tadi ada data-data yang double ya. Nah, dapat dikatakan bahwa data double, jadi pada penyajian ini dimasukkan satu saja. Nah, data ini harus berhubungan antara huruf besar, huruf kecil, dan angka. Karena disebut pola, maka semua harus berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Upaya penarikan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali, dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakat intersubjektif. Kemudian upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah laporan penelitian kualitatif. Nah, kegiatan akhir sebuah penelitian adalah penyusunan laporan. Melalui laporan penelitian itulah dapat diketahui bagaimana kualitas keilmuan suatu penelitian telah dilakukan. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang bagaimana laporan penelitian kualitatif yang baik dan keterampilan dalam penyusunan laporan dengan komposisi yang lengkap, sistematis, dan penggunaan bahasa yang standar sangat diperlukan dalam mencapai keberhasilan penelitian yang dilakukan. Fungsi laporan. Fungsi laporan yaitu menyampaikan informasi yang bersifat faktual tentang sesuatu dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Penyampaian informasi berarti juga penciptaan komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Komunikasi itu penting karena jika tidak terjadi komunikasi, informasi itu tidak sampai kepada yang diberi laporan atau yang berkepentingan. Itu berarti penelitian yang telah dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Penggunaan bahasa dalam laporan karya ilmiah. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penulisan laporan penelitian. Mengingat bahwa laporan penelitian merupakan sebuah karya ilmiah, maka ragam bahasa Indonesia yang digunakan adalah bahasa resmi atau baku. Menurut Muljono dalam Sugihartuti pada halaman 22, ragam bahasa baku juga disebut ragam bahasa ilmu. Ragam bahasa ilmu merupakan ragam intelektual atau bahasa dalam dunia pendidikan.
Berikut merupakan kriteria ragam bahasa akademik atau keilmuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, merupakan ragam bahasa baku, mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, menggunakan istilah atau terminologi keilmuan, bersifat rasional, bersifat padu, bersifat logis atau koheren, penggunaan kalimat pasif. Nah, selanjutnya ada struktur laporan penelitian kualitatif. Ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal atau pendahulu, bagian inti, dan bagian akhir atau penyudah. Pada bagian awal laporan penelitian atau pendahulu ada sampul, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, prakata dan kata pengantar, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Kemudian ada bagian inti laporan penelitian. Bagian inti laporan penelitian pada umumnya berisi 5 bab, terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, dan 5, atau lebih banyak bab lagi sesuai dengan kebutuhan. Khususnya dalam penelitian kualitatif, jumlah bab dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika laporan penelitian. Nah, bab 2 kajian teoritik meliputi penelitian yang relevan, landasan teori, dan kerangka berpikir. Kemudian bab 3 metode penelitian meliputi lokasi dan waktu penelitian, bentuk dan strategi penelitian, data, sumber data, teknik sampling, teknik pengumpulan data, pemeriksaan kredibilitas data, dan teknik analisis data. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan meliputi deskripsi data dan pembahasan. Kemudian bab 5 penutup meliputi simpulan, implikasi, dan saran. Nah, bagian akhir laporan penelitian atau penyudah. Bagian akhir atau penyudah pada umumnya terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran, misalnya surat izin penelitian, catatan lapangan, instrumen penelitian, foto, dan dokumen penting pendukung penelitian yang lainnya.